Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal, yaitu soal ujian sekolah tahun 2019-2020. Soal nomor 16. Perhatikan lapisan atmosfer di bawah ini. Tanda X pada gambar di atas merupakan lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai yang ditanyakan fungsi dari lapisan atmosfer yang bertanda X. Maka agar lebih jelas, kita harus memastikan lapisan atmosfer yang bertanda X adalah lapisan apa. Yang pertama, yang paling dekat dengan permukaan bumi adalah lapisan troposfer. Lapisan kedua yaitu lapisan stratosfer. Lapisan ketiga yaitu lapisan mesosfer. Lapisan keempat yaitu lapisan termosfer. Dan terakhir lapisan yang kelima adalah lapisan eksosfer. Artinya, yang ditanyakan pada soal adalah fungsi dari lapisan stratosfer. Maka jawabannya yang tepat adalah yang B. Terdapatnya lapisan ozon. Kita lihat yang A. Tempat terbakarnya meteor itu terjadi pada lapisan mesosfer atau lapisan atmosfer yang ketiga. Tempat terbentuknya gejala cuaca itu terjadinya di lapisan troposfer atau lapisan yang pertama. D. Pemantulan gelombang radio itu terjadi di lapisan termosfer atau lapisan yang keempat. Dan E. Batas luar angkasa terjadi di lapisan atau terdapat di lapisan eksosfer, lapisan yang kelima. Nomor berikutnya. Wilayah 23,5 derajat lintang utara sampai 45 derajat lintang utara menurut klasifikasi iklim matahari termasuk wilayah A. Tropis, B. Subtropis, C. Sedang, D. Dingin, dan E. Sejuk. Yang ditanyakan soal adalah iklim matahari. Kita lihat pembagian iklim matahari. Menurut pembagian iklim matahari, iklim di bumi dibagi menjadi 4, yaitu iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Yang ditanyakan pada soal itu pada 23,5 lintang utara sampai 45 lintang utara. Maka dapat kita lihat pada gambar, wilayah itu berada pada wilayah yang berwarna kuning, termasuk iklim subtropis. Maka jawabannya yang B. Soal berikutnya. Jung Hoon mengklasifikasikan iklim berdasarkan ini gambar klasifikasi iklim Jung Hoon. Dari sini tampak adanya jenis tanaman dan ketinggian tempat serta suhu. Maka jawaban yang paling pas adalah yang C. Topografi dan tanaman budidaya. Untuk yang A, suhu dan kelembaban, ini dipakai pada pengklasifikasian iklim oleh Oldeman. B. Intensitas penyinaran matahari, ini digunakan pada klasifikasi iklim matahari. D. Letak lintang, ini
berpengaruh terhadap intensitas penyinaran matahari, yang juga digunakan pada pengklasifikasian iklim matahari. Curah hujan dan suhu digunakan pada pengklasifikasian iklim menurut Köppen. Soal berikutnya. Ada gambar peta dunia. Fauna yang sesuai dengan wilayah 4 adalah wilayah 4 itu adalah wilayah Australia. Yang paling terkenal dan dikenal ada di Australia itu adalah hewan kanguru. Ada di Ocean Bay. Maka kemungkinan jawabannya adalah yang B. Untuk memastikan, kita bisa mengecek terlebih dahulu jawaban A, C, dan D. Jika Ananda tidak hafal dengan hewan-hewan tersebut dan keberadaannya, paling tidak Ananda bisa mengetahui dari beberapa jenis hewan yang khas. Seperti pada option C, itu ada anaconda. Anaconda ini ditemukannya di Amazon, Amerika. Berarti sudah pasti C bukan jawaban untuk soal. Karena adanya di Amerika. Lalu lihat option yang A. Ada jerapah. Jerapah itu khas dari Afrika. Maka bukan juga jawaban. D, kita lihat yang D, ada beruang. Beruang itu khasnya dari Asia. Maka bisa dipastikan jawabannya adalah yang B. Nomor berikutnya. Laut yang berlokasi di tengah benua adalah 1. Laut Mati, 2. Laut Mediteran, 3. Laut Bering, 4. Laut Cina Selatan. Laut Mati itu disebut juga danau air asin. Laut Mati ini adalah laut yang tertutup oleh daratan, dikelilingi oleh daratan, sehingga menyerupai danau. Maka sering juga disebut danau air asin. Laut Mediterania ini adalah laut yang berada di tengah-tengah antara Eropa Utara, Afrika Selatan, dan Asia Timur. Sedangkan Laut Bering dan Laut Cina Selatan ini adalah lautan yang berada atau menjadi bagian dari Samudra Pasifik. Maka jawabannya adalah 1 dan 2. Soal yang berikutnya. Terdapat peta Indonesia. Fauna khas wilayah B antara lain. Yang ditanyakan wilayah B. Untuk memperjelas kita lihat, yang termasuk pada wilayah A ini adalah wilayah Indonesia bagian barat. Yang jenis faunanya sering disebut tipe asiatis. Sedangkan wilayah B merupakan wilayah Indonesia bagian tengah atau disebut juga wilayah peralihan. Dan C
adalah Indonesia bagian timur yang tipe faunanya adalah tipe Australis. Mari kita lihat ke option jawaban. Yang mana yang menjadi jawaban B? Yang A, badak maleo cendrawasih. Yang umum sekali yang anak ibu mungkin bisa mengingatnya, cendrawasih. Ini jenis burung yang berbulu cantik yang pada umumnya banyak di wilayah Australis atau Indonesia bagian timur. Maka yang A nih bukan jawaban, karena cendrawasih jelas bukan dari wilayah Indonesia bagian tengah atau wilayah peralihan. Yang B, gajah, harimau, dan lutung. Untuk kita yang tinggal di Sumatera, kita familiar dengan harimau Sumatera dan hewan-hewan berbadan besar seperti gajah. Maka yang B ini adalah gambaran hewan di wilayah A. Yang C, Kasuari cuscus tarsius. Kasuari itu burung, jenis burung juga yang berbulu cantik. Umumnya ada di wilayah C. Yang D dan E, komodo. Ada sama-sama ada komodo. Komodo itu wilayah Indonesia tengah, peralihan. Jadi kemungkinan jawabannya antara D dan E. Namun kita lihat yang D. Bagian D ada walabi, komodo, banteng, dan walabi. Walabi ini hewan yang menyerupai kanguru, hanya saja ukurannya lebih kecil. Hewan walabi ini merupakan hewan Australis, jadi ada di wilayah C. Maka jawaban dari soal ini yang merupakan wilayah B, fauna wilayah B, adalah E, komodo, tarsius, dan maleo. Soal berikutnya. Menurut data sensus penduduk tahun sekian, dihilangkan tahunnya, diperoleh struktur penduduk Indonesia seperti di bawah ini. Tahun 2015 yang dimaksud itu ya. Pada soal ditampilkan gambar. Gambar piramida tersebut berdasarkan struktur piramida penduduk di atas, maka kebijakan penduduk paling penting adalah kebijakan kependudukan yang paling penting adalah. Nah, untuk bisa menjawab ini kita harus mengerti dalam membaca piramida penduduk. Perhatikan gambar. Pada gambar piramida tersebut itu menggambarkan piramida penduduk muda atau biasa disebut juga piramida ekspansif. Pada piramida ekspansif ada beberapa penjelasan yang bisa dibaca di sana. Kita lihat usia yang bagian bawah, usia muda itu lebih lebar. Artinya lebih banyak. Maka pada piramida seperti ini penduduk usia muda lebih besar jumlahnya. Kemudian kita lihat lagi untuk usia 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun di bagian bawah itu juga lebar, menunjukkan bahwa angka kelahiran tinggi. Kita lihat bagian atas, dia mengkerucut, kecil. Artinya
pada piramida ini menunjukkan angka kematian tinggi. Dan lihat di usia bagian tengah juga masih cukup lebar, artinya banyak penduduk yang tumbuh, atau bisa dikatakan tingkat kematian bayi rendah. Jumlah penduduknya cenderung banyak, atau bisa disimpulkan pertumbuhan penduduk cepat. Maka berdasarkan karakteristik tersebut, yaitu penduduk usia muda lebih besar, angka kelahiran tinggi, angka kematian tinggi, tingkat kematian bayi rendah, dan pertumbuhan penduduk cepat, kebijakan penduduk yang paling pentingnya adalah yang A. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Kenapa kita tidak pilih B? Membuat program bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin. Karena pada data piramida penduduk tidak menyajikan data tingkat ekonomi masyarakat. Jadi tidak bisa kita simpulkan bahwa di sana banyak masyarakat miskin. Dan C, membuat program rumah susun di daerah kumuh. Di gambar piramida tidak dijelaskan adanya kepadatan penduduk atau jumlah lahan yang kurang. Maka jawaban C juga tidak pas. Demikian juga yang D, membuat kartu bebas miskin. Yang E, menyalurkan TKI ke luar negeri. Jadi jawabannya tetap yang paling pas adalah yang A. Yang paling penting kita meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan. Karena jumlah penduduk usia muda lebih besar, angka kelahiran tinggi, angka kematian tinggi, tingkat kematian bayi rendah, dan pertumbuhan penduduk cepat. Nomor berikutnya. Kita langsung baca ke soal. Jenis sumber daya alam yang tergolong terestrial terdapat pada angka, garis bawahi terestrial, artinya daratan, berarti sumber daya alam yang kita bisa peroleh di daratan. Coba lihat pernyataannya. 1. Perikanan. Ikan itu di perairan, maka bukan jawaban. Peternakan, ya, terestrial. Terumbu karang itu adanya di laut, di dalam laut, maka terumbu karang bukan jawaban. Perkebunan, ya. Sisalah yang nomor 5. Pertanian, itu benar. Jadi jawabannya 2, 4, dan 5. Yang E. Soal berikutnya. Golongan mineral tambang yang termasuk kategori non-logam diantaranya, tandai yang ditanyakan soal adalah non-logam. Yang termasuk kategori non-logam, berarti bukan logam. Kita kalau untuk menentukan mana yang bukan logam kesulitan, maka kita juga bisa dengan cara mencari dulu yang pasti-pasti logam. Yang pasti-pasti logam itu mangan, ya, logam. Intan itu batuan sebenarnya, ya. Jadi kurang pas dimasukkan dalam kategori logam. Bauksit, ya, logam. Emas, logam. Perak, logam.
Biji besi, logam. Sepertinya jawabannya B. Kita lihat dulu yang lain. C. Belerang. Belerang ini bentuknya batu ya, batu berwarna kuning, beraroma tidak baik, busuk gitu. Ini banyak dihasilkan di daerah gunung berapi yang sudah tidak aktif. Intan juga demikian, batuan. Maka kita lihat yang D. Ada bauksit. Ini termasuk logam? Ya. Nikel termasuk logam? Ya. Tembaga termasuk logam? Ya. Emas ini juga logam. Nikel ini juga logam. Intan batuan. Jadi kembali kepada soal yang ditanyakan, soal adalah kategori non logam. Yang mana yang termasuk kategori non logam? Maka jawabannya adalah yang C. Belerang, intan, dan batu bara. Nomor berikutnya. Interpretasi dari ilustrasi gambar tersebut adalah, ini adalah gambar peta K dengan peta L. Peta K di sebelah kiri dan peta L di sebelah kanan, dengan skala yang berbeda. Peta K memiliki skala 1/1.200.000. Sedangkan peta L 1/800.000. Jadi jawaban yang paling tepat bisa kita ketahui dengan cara kita menghitung terlebih dahulu. Yang A, luas sebenarnya peta K luas sebenarnya peta K sama dengan peta L, luas, sedangkan pada peta itu hanya bergambar garis. Artinya kita tidak bisa atau kesulitan untuk mencari luas. Maka kemungkinan bukan A jawabannya. Kita lihat yang B. Jarak sebenarnya peta K lebih besar dari peta L. Apakah benar begitu? Coba kita lakukan perhitungan. Untuk menghitung jarak sebenarnya itu dapat dihitung dengan cara mengalihkan jarak pada peta dengan penyebut skala. Kita hitung dulu pada peta K. Jarak AB pada peta K sama dengan 4 cm dikali penyebut skalanya 1.200.000 sama dengan 4.800.000 cm atau sama dengan 48 km. Untuk jarak AB pada peta L kita hitung sama dengan 5 cm dikali 800.000. Maaf, 800.000 skalanya ya. Sama dengan 4 juta cm atau sama dengan 40 km. Berarti jarak AB pada peta K lebih besar, sehingga jawaban B benar. Maka kita pilih jawaban yang B. Yang C, kita lihat option C. Skala peta K lebih besar dari skala peta L. Skala peta K itu 1.200.000. Itu angkanya yang lebih besar, tapi pada pemetaan itu disebut skalanya kecil. D dengan E sudah terpatahkan dengan hitungan yang kita buat tadi.
Sehingga jawabannya dapat dipastikan B.